Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan sedikit waktunya untuk hadir dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, ada banyak kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin memimpin doa. Ya, Oke, silakan saudara. sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa Zai. Oke, terima kasih saudara sudah memimpin pada hari ini. Oke, sebelumnya apakah dari teman-teman semua sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Sudah. Oke, yang sudah boleh jelaskan apa saja yang tadi secara rinci saja. Hah, siapa itu? Garis besarnya saja saya salah type. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam situasi kelompok yang membahas topik-topik tertentu. Oke, benar sekali ya, yaitu BKP ini atau bimbingan kelompok yaitu satu layanan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Nah, dalam layanan ini kita akan membahas isu-isu yang menyangkut permasalahan umum yang terjadi di sekitar kita. Oke, dalam penyampaian isu-isu nanti atau permasalahan nanti, kakak harap teman-teman semua di sini sukarela untuk menyampaikan pendapat, terus mendengarkan terus menanggapi apa saja pendapat teman-temannya. Dan jikalau teman-teman nanti ingin berbicara, harap angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian jika ada percakapan kita nanti ada yang mengarah ke arah privasi pribadi, itu harap jangan dibawa ke ranah luar, cukup di forum ini saja terjadi yang tahu. Oke, sebelumnya apakah teman-teman di sini sudah saling mengenal? Sudah. Sudah. So, Jadi ada sebagian yang sudah kenal, ada sebagian yang belum. Oke, sebaiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Kakak mau teman-teman menyebutkan nama sama film favorit. Dimulai dari kakak. Kenalkan, nama kakak Denia Dika. Film favorit Tom and Jerry The Movie. Boleh dari saudara. Halo semua, Hai. nama saya Wiswanto. Film favorit saya Mas Enduber. Boleh dilanjutkan. Halo, saya Sabrina Reza Salsabila. Film favorit saya Barbie. Ya. Semuanya perkenalkan, nama saya Dita Septiana. Film favorit saya Boleh langsung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zorba. Film favorit saya Ciri Makan. Oke, perkenalkan nama saya Dapur Alexi. Film favorit saya Perkenalkan nama saya Nispa Maulida. Film favorit saya Ninja Hattori. Bahkan saya Gana Jaya, film favorit saya Thomas and Friend, Exploration Sorrow Island. Oke, jadi kita sudah melakukan perkenalan. Oke, selanjutnya kita ada sedikit ice breaking yang bisa mengingatkan suasana kita ini, yaitu ice breakingnya itu angka bus. Yang mana gamenya itu seperti ini. Setiap ada kelipatan 3 itu diganti dengan kata boom. Misalkan 1, 2, boom, 4, 5, boom.
bisa dimengerti? Bisa. Kita dari pelan ke cepat misalnya. Bisa. Oke, boleh dari saudara Agus. Teman di sini. Mana di sini? Sini kan? Satu, Bu. 4, 5, Bum. 7, 8. 10, 11, Bu. 13, 14, bum. Hah? Iya, benar. 15. Hah? 16. Cuma 16, 20. bum. 22, 21. Oh, bum. Bum. Iya, dua. mundur. 22. Apa kamu masih? Terus ayo. 23. Boom. 25, Bum. 28. 29. Bum. 31. 29 bum 31 Iya. 2. boom, 34, 34, Bu. 35. Apa sih? Oke. Berarti ada fokus. Oke. Kurang fokus. Kita ulang lagi. Mulai dari saudara. Berpadan. Buat kau pada pada pada. Mati dan Ulang. Mulai ke berapa? Oke. Karena masih kurang fokus, kita ulang lagi. Dari saudara Danu Kemana? ke sini. 1. 2, Bum. 4. Bu. Oke, karena masih kurang fokus, jadi kita ulang kembali. Dari saya sendiri, nanti kita dari ini saja. 1, 2, Bum. 4, 5. 7, 8, Bu. 10, 11 bum. 13. bum, 16, 17. bum, 19 20, Boom. 22, 23, bum, 25. 26, Bum. 27, 28. 9. boom, 31, 32, Bu. 34. 35. Ya, bum. 7. 8, 40, 1. 2. Oke, saya rasa sudah cukup Tidak cukup. untuk ICT kali ini. Karena saya melihat teman-teman di sini sudah semangat. Saya mau dari teman-teman untuk mengungkapkan apa manfaat dari SBK kita. Oke, boleh. Saudara Ina. Manfaat yang saya peroleh dari speaking tadi yaitu melatih konsentrasi, meningkatkan fokus kita, sama meningkatkan semangat. Oke, ada lagi? Oke, boleh saudara Gus. mungkin lebih ke berhitung ya, karena umur begini sangat jarang untuk melakukan kegiatan berhitung di SBK tersebut, melatih lagi daya ingat untuk berhitung lipatan. Oke, Gus. Oke, masih ada lagi? Oke. Boom. Nah, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, boleh teman-teman jika mau izin, kita akan masuk ke tahap izin puisi ataupun merapikan kepada ibu. Kita atau sudah siap semua? Siap. Oke, sudah siap. Kalau sudah siap, kita langsung saja masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini untuk temanya itu kakak itu kan. Di sini kakak mau di sini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu tentang kenaikan UKT. Kebetulan teman-teman di sini sebagai mahasiswa, apa pendapat teman-teman tentang kenaikan UKT ini? Boleh saudari Ispak. Saya cuma ingin bertanya, apa sih yang menyebabkan UKT itu harus naik?
lengkapnya? Oke, saudara dan sepertinya sudah mengerti. Oke, boleh. Yang melalui yang KT tadi beberapa kampus ya kan, khususnya di Indonesia itu terjadi lonjakan KT atau kuliah tunggal. Hal ini ada beberapa spekulasi, namun tidak pernah temu apa yang menjadi penyebab utamanya, karena banyak pihak yang terlibat dan juga banyak juga dari mahasiswa yang terdiri dari dua golongan yang terima-terima saja atau yang ingin mendemo menurunkan UKT. Kalau dari yang saya baca itu di artikel The Times, salah satu penyebab UKT terus melonjak yaitu karena pertama ada di tahun beberapa itu kebijakan baru, ada pemotongan gaji pokok untuk tenaga administrasi dan tenaga kependidikan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebabnya, tapi saya belum memastikan info itu benar atau tidaknya. Itu hanya berdasarkan hal yang saya baca. Oke, dari teman-teman yang lain, saudara Danu, boleh pendapatnya tentang kenaikan UKT ini? Ya, ada menanggapi terkait kenaikan UKT tadi. Sebenarnya pada peraturan menteri pendidikan budaya dan riset teknologi kita itu telah menetapkan UKT perguruan tinggi yang berbasis hukum itu dinaikkan itu standar ataupun biaya kuliah tunggalnya. Semakin besar biaya kuliah tunggalnya, maka semakin besar uang kuliah tunggal. Bedakan biaya ke uang. Biaya kuliah tunggal itu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kuliah, sedangkan uang kuliah tunggal itu uang untuk membayar pada pangkal kuliah. Terus juga seperti yang disampaikan aku tadi, UKT ini dinaikkan karena ada potongan gaji, potongan pokok sekitar 10%. Ini dulu. Nah, kira-kira apa dampak negatif dari kenaikan UKT ini bagi mahasiswa itu sendiri ataupun orang tua siswa? Oke, boleh saudara ini sebab. Kalau dari saya mungkin kan untuk saya untuk kuliah tuh mungkin itu kesulitan orang. Namun untuk orang-orang yang masih memikirkan untuk mau kuliah atau tidak itu, dia itu takut untuk memisahkan orang tuanya atau memikirkan berkali-kali lagi untuk melanjutkan ke perkuliahan dengan adanya itu. Oke, yang lain? Saudari Duta, boleh? Oke, baiklah, izin menanggapi mengenai kenaikan UKT ini. Menurut saya benar seperti yang dikatakan Yuswa tadi. Sebaiknya ketika sebelum menyebarluaskan mengenai berita tersebut, ada baiknya supaya dikaji lebih lanjut terlebih dahulu, karena mengingat seperti sekarang ini kan lagi tahun ajaran baru, kemudian banyak siswa-siswa dari adik-adik kita SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dengan adanya isu kenaikan UKT tersebut, hal itu tuh bisa membuat anak-anak SMA itu jadi kurang tertarik dengan kuliah karena mungkin faktor ekonomi yang membuat dia takut memberatkan kedua orang tuanya. Nah, padahal kalau dipikir-pikir kan itu belum benar terjadi, hanya masih isu saja, belum benar-benar
disahkan. Nah, menurut saya ya ketika belum benar-benar disahkan tuh jangan sampai berita itu disebarluaskan terlebih dahulu. Mengingat karena kan kalau misalkan adik-adik kita mau masuk ke perguruan tinggi kan cuma ada di awal tahun ajaran seperti ini. Nah, takutnya dengan adanya hal tersebut itu merugikan bagi calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Menanggapi terkait yang sudah disahkan atau belum, itu sudah disahkan. Nah, terkait naikkan UKT perguruan tinggi berbasis hukum itu sudah disahkan, dan juga isu ini sudah berkembang di akhir April kemarin, dan juga ada beberapa demo yang dilakukan seperti Universitas Jenderal Sudirman dan sekarang jadi koordinator pusat BMSI. Itu mereka sudah menduduki rektor mereka untuk menurunkan UKT dan membawa isu ini ke Komisi 10 DPR RI. Jadi kenapa harus dinaikkan kampus negeri juga, sedangkan di dalam peraturannya jelas disebutkan bahwa perguruan tinggi berbasis hukum. Kenapa yang negeri dinaikkan, sedangkan di pasal di pembukaan B alinea keempat itu ada kata-kata yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya kalau semuanya dinaikkan, jadi kita tidak ada lagi yang namanya negeri dan swasta. Jadi semuanya disamaratakan menjadi swasta. Boleh saudari Misbah? Izin bertanya, itu tuh kenaikan UKT-nya itu untuk mahasiswa baru yang akan masuk atau yang sudah kuliah itu dinaikkan? Jadi menanggapi, sebenarnya simpang siur terkait UKT ini untuk siapa? Yang pertama diperuntukkan untuk semua orang yang sedang berkuliah. Kemudian dipertanyakan lagi dan menjadi polemik di sana. Kemudian kayak direvisi lagi omongannya ya, bukan peraturannya. Terkait UKT ini untuk siapa? Hanya untuk anak yang baru atau mahasiswa yang baru. Berarti kalau mahasiswa yang baru masuk dan peraturan ini tetap berlanjut, berarti yang seterusnya kenaikan itu bisa mencekik orang tua kita, apalagi kita yang punya adik yang ingin sekolah juga dan ingin kuliah juga. Oke, saudara Agus boleh. Menanggapi terkait siapa yang akan berimbasnya, apakah yang sedang berkuliah ataupun yang baru mau masuk kuliah. Kalau dari pengetahuan saya membaca dan juga melihat berita itu di Unitra itu yang terjadi kenaikannya itu bukan hanya berimbas pada mahasiswa baru ini saja, tetapi yang angkatan-angkatan sebelumnya itu juga UKT-nya itu naik. Bahkan sampai itu sudah diskusi juga di Unitra itu ke rektornya, namun tidak ada tanggapan dan UKT itu malah ingin tetap diberlakukan. Hasil kalau melihat itu rentetan kejadiannya itu seperti apa ya, mahasiswa di sana itu acuh tak acuh, enggak mogok kuliah, banyak yang mogok kuliah, terus juga ada yang mengajukan permohonan pengunduran diri, ada juga yang sudah lolos yang mahasiswa baru tidak jadi mendaftar. Ya, ujung-ujungnya berimbas pada instansi itu tersebut. Dari menanggapi saudari Sobi. Yang katanya Prabowo, katanya dia menolak Prabowo memang bilang dalam suatu wawancara dalam pembicaraan di TV, dan juga untuk berita terbaru saya dengar dia Makarim
ini apa lagi mendiskusikan hal yang sedang hangat ini ke presiden yang sekarang Jokowi Dodo. Katanya kemungkinan hal itu bisa diatasi jika tidak jadi naik. Namun jika ingin apa namanya ya ingin menurunkan atau meminimalkan sesuatu, pasti haruslah mengorbankan sesuatu yang lain. Seperti mungkin nantinya akan ada pemotongan lagi, atau juga mungkin harga-harga jadi tidak stabil dan lainnya mungkinan. Saudari Kuzak. Seperti yang mau baca benar seperti aku tadi, ada dua opsi, yaitu UKT tidak jadi dinaikkan. Namun ada juga beberapa universitas yaitu memilih menaikkan uang IPR atau uang awal pembangunan. Seperti ada beberapa universitas yang membuka jalur mandiri, itu akan menaikkan uang SPI-nya, uang pangkal dari uang pangkal untuk masuk ke universitas tersebut. Itu sih menurut saya. Nah, dari berita terbaru yang saya dapat itu katanya UKT ini tidak jadi dinaikkan katanya, tapi di peraturan itu belum dihapus. Peraturan kementerian itu tidak dihapus, jadi kenaikan UKT ini bisa saja naik kapan saja gitu kan, peraturannya masih ada. Secara lisan ya memang UKT ini sudah turun dari berita terbaru ya, tapi kalau peraturannya masih ada. Oke, teman-teman mungkin ada lagi menanggapi? Dan menanggapi Oke, boleh. Dari universitas, tidak semua universitas naikkan UKT-nya gitu kan. Misalnya di Universitas Muhammadiyah Munere itu mahasiswanya diperbolehkan membayar menggunakan hasil alam. Misalnya orang tuanya petani, tiap petani bisa membayar menggunakan gabah atau padi, atau misalnya orang tuanya nelayan bisa menggunakan hasil laut. Untuk jumlah itu memang swasta. Untuk jumlahnya itu belum terlihat detail pastinya berapa, tapi setidaknya menurut saya itu bisa mengurangi. Tidak dari semua universitas yang ada. Oke, boleh soalnya di Discord. Kenaikan UKT ini menentukan dulu swasta. Jadi menanggapi terkait siapa yang itu menaikkan UKT-nya, negeri atau swasta. Yang jelas negeri kita di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi kita segala peraturan itu ada di peraturan Kemendikbud, dari bawah naungan Kemendikbud. Jadi apapun yang ditetapkan oleh kementerian nanti juga berimbas kepada kita. Beda dengan swasta, mereka berdiri sendiri. Contoh Muhammadiyah, ada lagi banyak universitas global ataupun swasta yang terkenal lainnya. Jadi uang alirannya juga berbeda. Kenapa orang banyak menggeliat soal kenaikan UKT? Karena kita ini di bawah pemerintahan, uangnya masuk dari pemerintah dan dialirkan ke universitas. Dan kenapa masih mau dinaikkan lagi untuk biaya UKT? Jadi patut ditanyakan kenapa harus dinaikkan. Ada lagi? Saya rasa cukup untuk pembahasan kita pada hari ini karena dengan waktu yang sudah habis. Oke, dapat simpulkan sedikit bahwasanya kenaikan UKT ini bisa dibilang banyak dampak negatifnya terhadap generasi selanjutnya gitu. Mereka
memikir 2-3 kali lagi untuk melanjutkan ke ranah perkuliahan karena biaya yang semakin mahal tadi ya. Oleh itu mungkin untuk UKT ini bisa untuk pemerintah lebih mengkaji lagi dan dampak jika ini naik. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang menyampaikan pesan-pesan selama ini. Oke, boleh saudari Isma. Pesan saya ya, kegiatan ini saya bisa tahu mengenai listriknya tadinya saya tidak tahu. Oke, yang lain. Oke, saudari Sabri. Ya, saya setuju dengan siswa saya. Ini juga tidak tahu tentang ini. Saya tahu, namun sayangnya menurut saya kayak karena banyak yang karena ada beberapa yang belum tahu di sini jadi kurang dalam gitu. Oke, yang lain ada lagi yang menyampaikan kesan-kesannya? Cukup. Nah, kesimpulan dari teman-teman, kakak ingin salah satu dari teman-teman menyimpulkan untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, ada? Oke, boleh. Menyampaikan kesimpulan yang kita bisa tarik dari pembahasan kenaikan UKT pada hari ini. Saya mengharapkan dan kita juga mengharapkan adanya revisi dan peninjauan ulang terkait peraturan tersebut, tinjau dari bawah sampai atas dan dampaknya jangan hanya hari itu tapi untuk berkelanjutan dan kedepannya bagaimana tidak dipertimbangkan berbagai aspek. Itu saja kesimpulan. Oke, ada lagi yang menyampaikan kesimpulan? Cukup. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kira-kira teman maunya kapan? Gimana? Oke, boleh saudara. Oke, saudari Mispa. Saya menyaksikan untuk dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa. Ya, pada hari Selasa di waktu yang sama. Oke, saudari Indah. Sama mungkin di tempat yang sama juga. Oke, Toza. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita laksanakan di tempat yang sama serta di waktu yang sama juga. Oke, karena tadi kita buka kegiatan ini dengan doa, maka tak mau teman-teman juga menutup dengan doa. Jadi mungkin doa kepada Oke. Akhiri kegiatan kita pada hari ini berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih dan baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan hadir, sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.